Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala ini sebelum Ramadan, pertemuan terakhir untuk membahas kitab puasa dan beberapa bab yang belum terkejar, tapi insyaallah ta'ala akan kita jelaskan sebelum waktunya. Yang akan kita kejar malam ini hadis yang tersisa dari puasa sunnah, kemudian tentang qiyam Ramadan atau tarawih, dan setelahnya bab i'tikaf. I'tikaf insyaallah ta'ala nanti kita jelaskan di sela-sela pertemuan kita di Ramadan insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis tentang Ramadan. Selanjutnya hadis tentang puasa pada hari Sabtu, halaman 326, hadis 713. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa 'ani as-Samma' binti Busr radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجال ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. Dari Samma binti Busr radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang telah diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang di antara kalian tidak menjumpai apapun melainkan hanya kulit anggur atau ranting pohon, hendaklah dia mengunyahnya. Maksudnya mengunyahnya untuk membatalkan puasanya pada hari Sabtu. Hadis riwayat lima imam, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan para perawinya dapat dipercaya. Namun hadis ini muttarib, guncang. Bahkan Imam Malik mengingkarinya, dan Abu Dawud berkata hadis ini mansukh. Jamaah muliakan, ini berkenaan dengan puasa pada hari Sabtu. Apakah boleh atau tidak selain puasa wajib? Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabiah namanya Samma. Samma ini bentuk muannas dari kata asam. Asam, orang yang tuli, peka, orang yang tuli. Lalu kalau wanita tuli kita bilang imra'atun samma. Kenapa ada orang namanya asam, orang namanya samma? Kalau ada nama-nama seperti ini, maka kita bawakan kepada makna yang baik. Dia tuli, dia peka dari hal-hal yang tidak Allah ridai. Begitu cara membawakannya. Sebagaimana telah berlalu dulu nama-nama dari suku Bani Kalb, Al-Kalbi. Kalb atau wawaw identik dengan hal yang tidak baik. Tapi kalau ada nama orang seperti itu, maka kita bawakan kepada makna baik. Dia lincah, dia gesit, dia berani, ya, dia sigap, begitu. As-Samma artinya wanita yang peka, tuli telinganya dari hal-hal yang tidak Allah ridai, tuli telinganya dari mendengar gunjingan, tuli telinganya dari mendengar musik-musik, tuli telinganya dari kata-kata kotor yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini termasuk sahabiah
dan saudari kandung dari seorang sahabat yang lebih masyhur darinya, yaitu Abdullah ibnu Busr al-Muzani, yang juga meriwayatkan sekian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini Abdullah bin Busr, saudari dari Samma binti Busr, saudara dari Samma. Ini termasuk sahabat yang masih kecil umurnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau wafat tahun 88 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ini lama. 11 Hijriah ke 88 Hijriah, kurang lebih berapa tahun? 11 Hijriah. Kemudian beliau masih hidup setelah 11 Hijriah sampai tahun 88. Berapa? 77 tahun. Artinya di zaman Nabi beliau masih kecil, tapi meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat yang umurnya masih 5 tahun. Katanya, aku masih ingat ketika umurku 5 tahun, Rasulullah pernah memuncratkan air dari mulutnya ke wajahku. Maksudnya bercanda dengan anak-anak. Subhanallah, anak-anak 5 tahun di zaman Nabi ini sudah mulai merekam apa yang terjadi. Kalau kita balik memori kita 5 tahun, umur kita 5 tahun, apa yang kita ingat? Mungkin ada yang diingat peristiwa-peristiwa tertentu. Dan biasanya yang diingat itu peristiwa paling baik atau peristiwa paling buruk. Di antara yang mungkin diingat adalah, siapa dulu ketika saya umur 5 tahun kalau pergi hari raya ke rumah meninggalkan THR, itu mungkin ingat itu. Karena biasanya seperti ini punya kenangan tersendiri di hati orang. Taib. As-Samma binti Busr meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, la tasumu, janganlah kalian berpuasa yauma as-sabti, pada hari Sabtu, illa fi mafturida alaikum, kecuali pada apa yang diwajibkan, difardukan atas kalian. Seperti puasa, contohnya puasa Ramadan, atau contohnya puasa kafaran, atau contohnya puasa nazar wajib. Ya. Maknanya adalah zahir dari hadis ini, maknanya tidak boleh puasa pada hari Sabtu. Apakah begitu maknanya? Insyaallah taala nanti kita lihat. Jika kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau ranting pohon, maka gigit, maksudnya untuk membatalkan puasa di hari itu. Hadis ini jemaah, ini hadis yang diperdebatkan panjang oleh ulama. Banyak ulama mendhaifkan dan ada juga ulama yang mensahihkan. Di antara ulama yang mendhaifkan, seperti kita lihat dalam hadis tadi, Imam Malik rahimahullah taala mengingkari hadis ini. Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari hadis ini. Abu Dawud mengatakan hadis ini mansukh, andai dia sahih. Mansukh maknanya hukumnya telah dihapus. Ada dulu berlaku di suatu zaman, tapi setelahnya hadis ini tidak dipakai lagi. Mansukh. Di antara yang mensahihkan Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, dan minal mu'asirin sekarang ini Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Albani mengatakan memang tak boleh sama sekali puasa pada hari Sabtu. Jika terjadi contohnya atau jatuh tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, pada hari Sabtu jangan puasa. Jika terjadi contohnya 10 Muharram Asyura pada hari Sabtu, jangan puasa. Beliau memegang zahir hadis ini dan hadis-hadis lain pendukung ini. Dan kebanyakan ulama mengatakan meskipun hadis ini sahih, anggaplah sahih hadis ini, maka maknanya bukan zahir seperti itu. Maknanya pertama, jangan mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Sebagaimana sebelumnya ada hari Jumat di Sahih Muslim, jangan khususkan. Maksudnya puasa hanya hari Sabtu saja. Ini jangan. Yang kedua, kalau hadis ini sahih, maka larangan ini tidak dibawakan kepada haram, dibawakan kepada makruh. Yang ketiga, yang dimaksud dengan hadis ini adalah untuk memukhalafah, maksudnya untuk menyelisihi perbuatan ahlul kitab. Menyelisihi perbuatan ahlul kitab, maknanya ahlul kitab ketika dia berpuasa, ketika dia hari Sabtu, Yahudi mereka berbuka karena itu hari Id mereka, maka kita berpuasa.
Hanya saja hadis ini jamaah yang memuliakan, hadis ini kalaupun dia sahih berdasarkan keterangan Abu Daud, mansukh, artinya sudah dihapus hukumnya. Kebanyakan ulama memandang tidak ada masalah puasa sunnah pada hari Sabtu dengan beberapa hadis yang jauh lebih sahih. Satu, kata Nabi tentang puasa Nabi Daud, sum yauman wa aftir yauman, puasalah satu hari, berbukalah satu hari. Kalau ini kita lakukan pasti dapat hari Sabtu, kalau tidak minggu sekarang, minggu setelahnya, itu pasti, tidak mungkin tidak. Kemudian juga seperti puasa Sya'ban yang dilakukan oleh Nabi SAW, kebanyakan bulan Sya'ban dipuasakan oleh Nabi kecuali sedikit saja hari, maka kemungkinan hari Sabtu juga kena. Kemudian hadis yang sebelumnya kita sampaikan, ketika ada yang puasa pada hari Jumat, lalu Nabi tanya, apakah engkau puasa sebelumnya? Tidak. Apakah engkau akan berpuasa setelahnya? Tidak. Kalau begitu engkau berbukalah. Maknanya kalau dia contohnya berpuasa sebelumnya, kemudian Kamis dan Jumat, tak ada masalah. Jumat kemudian Sabtu, tak ada masalah. Nah, berarti hadis ini zahirnya menunjukkan bahawa tidak ada masalah berpuasa sunat pada hari Sabtu. Dan beberapa murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang saya temui di Mesir juga berpendapat hal yang sama. Artinya dalam masalah ini pendapat jumhur lebih kuat, lebih diambil larangan berpuasa pada hari Sabtu ini kalau dikhusus-khususkan, atau larangan sifatnya makruh bukan haram, atau hadis ini meskipun sahih tapi dia hadisnya sudah mansukh, dihapus hukumnya, sebagaimana keterangan Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Ini kalau hadis sahih, tapi kebanyakan ulama menganggap hadis ini tidak sahih karena hadisnya muttarib, sebagaimana di hadis tadi. Muttarib ini maksudnya apa? Muttarib ini maksudnya hadis yang periwayatannya di beberapa sanad 1, 2, 3, 4, 5 tapi kacau. Kacau dengan makna yang pertama meriwayatkannya begini, yang kedua beda lagi gayanya, padahal orangnya satu, maksudnya ujungnya nanti satu, yang ketiga beda lagi, empat beda lagi, kadang-kadang terbalik-balik, kadang-kadang diriwayatkan dari pamannya tapi numpang dulu lewat kemenakannya, macam-macam lah. Ini hadis muttarib yang sanadnya tidak mungkin digabung. Ada kalanya begini, bahkan berlaku dalam hadis di Bukhari Muslim. Contohnya ada seseorang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sa'id al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah. Sa'id dan ayahnya berguru kepada Abu Hurairah. Ada kalanya begini, contohnya Abu Hurairah menyampaikan hadis dan saat itu majlis dihadiri oleh ayah dan anaknya, maka ayahnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, sebagaimana juga anaknya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Tapi suatu ketika mungkin anaknya tak datang, anaknya sakit, bapaknya datang ke masjid mendengar hadis dari Abu Hurairah. Lalu anaknya tanya ke bapaknya, apa tadi hadis yang dibaca oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Lalu bapaknya ceritakan. Di majlis selanjutnya anaknya datang, Sa'id ibn al-Maqburi, lalu mengatakan, wahai sahabat, betulkah ada hadis yang kau ceritakan hari kemarin, minggu kemarin begini? Katanya betul. Berarti beliau sanadnya sahih dari beliau ke ayahnya ke Abu Hurairah, sanadnya juga sahih dari beliau ke Abu Hurairah langsung, karena beliau tanya langsung ketika beliau bertemu. Tapi kalau muttarib bukan begitu. Muttarib ni sanadnya kacau. Kacau dengan makna tidak mungkin dibenarkan salah satu, akhirnya terpaksa digugurkan semuanya. Memang tidak banyak contoh hadis muttarib dalam mustalah hadis, akan tetapi ini salah satu yang dicontohkan oleh ulama, dan kebanyakannya berkenaan dengan sanad, bukan dengan matan, bukan dengan isi kalam, bukan dengan sabda nabinya, tapi berkenaan dengan sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis zahirnya tidak sahih meskipun ada sekian ulama yang mensahihkan. Hadis setelahnya masih berkenaan dengan itu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumu min al-ayyam yawmu as-sabti wa yawmu al-ahadi, wa kana yaqulu innahuma yawma 'idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa hadha lafdhuhu.
Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi Nabi setelah hijrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Beliau bersabda, dua hari tersebut adalah hari raya orang-orang musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan lafaz ini adalah lafaznya. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha ini berbeda isinya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya Nabi tidak membolehkan untuk puasa pada hari Sabtu. Kalau yang sekarang, kebanyakan hari yang dipuasakan Nabi hari Sabtu dan hari Ahad. Katanya ini hari Id orang musyrikin dan aku ingin menyelisihi mereka. Cuma hadisnya juga tidak sahih. Hadisnya juga dhaif. Artinya hadis yang tadi dhaif, yang ini juga dhaif. Sebagian ulama mensahihkan ini berprasangka baik terhadap seorang rawi yang ada dalam sanad ini, akan tetapi kebanyakan ulama menilai hadis ini tidak sahih karena rawinya dhaif. Secara umum jamaah yang muliakan, kedua dalil ini tidak bisa diadu-adu begitu, tapi ada hadis yang lebih sahih. Hadis Nabi tentang puasa Nabi Daud, puasa satu hari, berbuka satu hari, otomatis Sabtu kena. Atau hadis orang puasa hari Jumat, apakah puasa sebelumnya, apakah akan puasa setelahnya. Kemudian hadis berpuasa pada 13, 14, 15, bagi ulama yang menilai hadis ini sahih. Yakinlah suatu saat di tiap bulan 13, 14, 15 pasti ada hari Sabtu, tak mungkin tidak. Dalam satu tahun mungkin tak ada, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya. Bagi yang menilai tambahan hadis angka 13, 14, 15 dalam hadis Ayyamul Bayd ini disahihkan. Baik. Selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Rawahu al-khamsatu ghayra at-Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqaili. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah, melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Maksudnya bagi orang yang sedang berhaji di Arafah. Hadis riwayat 5 imam selain At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, namun dianggap mungkar oleh Imam Al-Uqaili. Kita lihat hadis ini secara sanad juga diperdebatkan oleh ulama sahih atau tidak. Yang menilainya sahih maka membawakannya kepada makna yang sahih begini. Ada khilaf di kalangan ulama tentang berpuasa pada hari Arafah untuk yang tidak haji, untuk yang berhaji di Arafah. Bagi yang tidak berhaji, baik di Arafah atau di tempat lain, di Indonesia atau di mana, maka ini dianjurkan sebagaimana hadis di Sahih Muslim dan telah berlalu, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ini tidak ada khilaf. Bagaimana kalau seseorang Allah mudahkan baginya pergi haji, lalu tanggal 9 dia ingin mengamalkan hadis ini, apakah ini dianjurkan atau tidak? Di sini ada pendapat ulama dan khilaf dalam masalah ini. Kebanyakan ulama mengatakan makruh bagi orang yang haji berada di Arafah tanggal 9, dan itu pasti, lalu dia puasa. Hal ini dikarenakan karena Nabi SAW tidak berpuasa ketika hari Arafah. Dan untuk kita ketahui, Nabi berhaji di bulan Zulhijjah terakhir beliau ada. Bulan Zulhijjah tahun ke-10. Setelahnya Nabi hidup 3 bulan. Dari tanggal 9 Zulhijjah Nabi setelahnya hidup 3 bulan 3 hari. Karena Nabi dari tanggal 9 Zulhijjah ke tanggal 9 Muharram 1 bulan.
Kita tanggal 9 Safar 2 bulan. Kita tanggal 9 Rabiul Awal 3 bulan. Tambah 3 hari lagi tanggal 12 Rabiul Awal Nabi meninggal. Artinya ini Nabi lakukan ketika Nabi haji wada' yang sekali, lalu Nabi tidak puasa. Orang-orang ragu Nabi puasa atau tidak, karena orang-orang sebelumnya telah mendengar sabda Nabi, siapa yang puasa Arafah dihapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Tapi mereka ingin melihat bagaimana Nabi SAW. Lalu didatangkan air oleh salah seorang istrinya kepada Nabi SAW, dan ini disaksikan oleh orang banyak. Didatangkan air oleh ibunya Abdullah bin Abbas, Ummul Fadl. Orang banyak melihat. Dan yang hadir ketika haji wada' kurang lebih 110.000 sahabat. Jumlah sahabat kurang lebih 144.000. Meskipun ada khilaf dalam adadnya, dalam jumlahnya. Andai contohnya 144.000 dan yang hadir ketika haji wada' 110.000, berarti 34.000 yang tidak hadir kurang lebih. Artinya hadir minimal 2/3 dari sahabat. Dan itu menyaksikan, atau kebanyakan mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hari Arafah. Apa yang dilakukan oleh Nabi disebutkan dalam hadis di Bukhari Muslim. Katanya Nabi SAW didatangkan kepadanya air. Sebagian mengatakan laisa bisaim, la huwa saim, dia puasa, oh tidak puasa. Akhirnya Ummul Fadl, beliau mengirimkan air atau susu kepada Nabi SAW, wa huwa waqifun ala ba'irihi. Nabi sedang wukuf di Arafah di atas ontanya. Jadi kalau di atas onta kan nampak oleh orang karena tinggi. Fasyaribahu, lalu Nabi meminumnya. Artinya Nabi tidak puasa. Di haji Nabi yang sekali Nabi tak puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini lebih baik. Kalau begini disebutkan dalam hadis al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Artinya ibadah paling penting untuk haji adalah Arafah. Dan disebutkan dalam hadis tentang haji mabrur, siapa yang haji lalu dia lam yarfuth wa lam yafsuq, dia tidak melakukan hal yang sia-sia, termasuk yang paling utama melakukan hubungan antara suami istri di hari-hari dia, maksudnya telah berihram. Kemudian walam yafsuq, tidak melakukan dosa kecil, dosa besar, kefasikan. Apa balasannya? Raja'a ka yaumi ka yauma waladathu ummu, dia kembali seperti hari dia dilahirkan ibunya. Artinya bukan dosa setahun yang hilang, dosa dari awal dia berbuat dosa. Dan ini fadilahnya lebih besar daripada sekedar setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Kalau orang contohnya di Arafah, fokus dia ibadah, fokus berzikir, fokus berdoa. Dan disebutkan dalam hadis, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Andai dia gunakan tenaganya ketika itu, ketika dia tak puasa, dan itu lebih kuat baginya. Apalagi saya sudah 7 kali coba. Panasnya di Arafah bukan main. Apalagi sebelum kondisi tenda-tenda kemarin ini. Yang kemarin alhamdulillah tendanya sudah bagus sangat. Yang sebelumnya itu tenda-tenda yang terkadang itu diikat-ikat. Ini sebagian ya terpalnya begini, diikat terpalnya begini. Pas ketika hujan turun, ini karpetnya sudah bau karena basah. Kalau yang sekarang sudah hebat sekali, Masya Allah. Tapi dulu tidak. Dulu termasuk AC juga tidak ada. AC tidak ada di dalam tenda. Yang ada itu hanya kipas angin saja. Nah ini menyebabkan pilek, menyebabkan nanti kita lemah ketika angin terus menerpa kita. Maka bagi orang yang berada di Arafah, sepertinya yang lebih sesuai untuk kesehatannya adalah tidak berpuasa, supaya dia fokus ibadah, fokus berdoa, fokus bertalbiyah. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan boleh saja berpuasa pada hari Arafah karena ini dicontohkan oleh sebagian sahabat. Di antaranya adalah dicontohkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dicontohkan juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika itu dicontohkan babnya, berarti boleh saja kita berpuasa di hari Arafah. Hanya saja jemaah seperti yang kita lakukan, Nabi tidak melakukannya. Yang kedua, tidak berpuasa ini lebih kuat untuk ibadah. Maka ini zahirnya lebih baik
Wallahu ta'ala alam. Dan jumhur ulama mengatakan makruh, kebanyakan ulama makruh bagi yang haji berada di Arafah untuk berpuasa. Tapi yang berada di Arafah tapi tidak haji, pada hari itu berada di Arafah tapi tidak haji, berarti dia tetap puasa. Adakah orang pada hari Arafah berada di Arafah tapi tak haji? Banyak. Di antaranya adalah orang-orang maktab, itu banyak yang tak haji. Di antaranya adalah orang-orang catering yang tukang masak di setiap maktab, itu tidak haji. Mereka khusus untuk masak saja, berarti tidak haji. Di antaranya contohnya polisi-polisi, pengaman-pengaman yang ada di Arafah, mereka banyak tapi tak haji. Bagi mereka karena tak haji tetap berlaku puasa hari Arafah. Selanjutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abada, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sama, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya, muttafaqun alaihi. Dan di bawahnya wali muslimin an Abi Qatadah radhiyallahu anhu bilafz la sama wala aftara. Sedangkan di dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Qatadah dengan lafaz tidak puasa dan tidak berbuka. Hadis ini kedua-duanya sahih, hanya saja bagaimana cara memahami hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma di Bukhari Muslim. Ceritanya adalah sebagaimana di hadis yang lebih panjang, disebutkan bahwa muridnya Abu Abbas Al-Makki mendengar dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, innaka la tasumud dahra wa taqumul lail. Sesungguhnya engkau benar-benar berpuasa sepanjang masa, terus setiap hari, dan engkau mendirikan malam. Wa innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul 'ainu wa nahikat. Dan sesungguhnya kalau engkau melakukan itu, maka matamu akan lemah. Matamu akan lemah, dan engkau akan menjadi lemah. Nahikat, lemah, tidak berdaya kalau bersiap-siap untuk pergi jihad. Lalu Nabi sambung, la sama man samal abada. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Apa maksudnya? Yang pertama, ada ulama mengatakan ini doa Nabi, karena biasanya fi'il madhi sama, yang mudhari yasumu, jika didahului fi'il madhi oleh kata la, maka maknanya di sini doa tak baik. Ada seorang sahabat Nabi yang makan dengan tangan kiri, lalu bilang makan dengan tangan kanan. Katanya, mastata'tu, saya tak bisa. Disebutkan di hadis tidak ada melarangnya untuk mengucapkan itu, untuk melakukannya dengan tangan kanan kecuali sombong. Dia bisa sebetulnya. Lalu kata Nabi, la istata'ta, engkau tidak bisa. La huruf nafi, istata'ta fi'il mudhari' menunjukkan zaman yang sudah terjadi. Maknanya engkau tidak akan bisa lagi mengangkatnya. Subhanallah, dia coba mengangkat tangan kanannya, tak bisa lagi diangkat. Artinya ini doa Nabi. Berarti pada ayat la, pada hadis la sama, tidak puasa, maksudnya Nabi tidak doakan kebaikan bagi Nabi, tidak mendoakan kebaikan bagi orang yang berpuasa selamanya. Pertama, kita lihat juga alasannya adalah orang seperti ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sampaikan juga dalam hadis, jika engkau harus puasa juga, maksudnya lebih kuat dari puasa sebelumnya, maka puasalah satu hari, berbuka satu hari. Dan ini lebih baik. Artinya Nabi pilihkan ini. Maka bagi orang yang berpuasa terus begitu, besok puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, maka yang seperti ini, meskipun dia lebih secara kuantitas, tapi dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa aku salat malam terus tak tidur, aku puasa terus tak berbuka.
Lalu Nabi bilang, "Faman raghiba 'an sunnati falaysa minni." Siapa yang menyelisihi sunnahku bukan dariku. Andai contohnya ada orang yang melakukannya begitu, maka ini tidak sunnah. Yang sunnahnya adalah kalau akan puasa satu hari. Saya pernah bertemu dengan kawan di Mesir. 4 tahun dia bernazar untuk puasa. 4 tahun. Saya bilang, kok bernazar maksudnya saya dahsyat itu. Pokoknya adalah sesuatu. 4 tahun berpuasa terus kecuali pada hari lebaran atau hari-hari yang dilarang berpuasa, termasuk hari tasyrik. 4 tahun. Saya lihat badannya itu kecil sekali. Artinya sudah kurus sangat. Ya. Ini jangan, maksudnya memaksakan diri pada hal-hal yang demikian. Andai terucapkan itu dan ada yang lebih baik, maka cukup kita ganti dengan kafarat sumpah berpuasa 3 hari setelahnya. Kan yang seperti ini tidak sunnah yang seperti ini. Dan kita juga tahu apa yang dilakukan oleh Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ibadahnya kuat tapi tak sekuat Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu puasa terus. Suatu ketika Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda melihat istri Abu Darda di awal-awal hijrah ini. Istri Abu Darda itu tak ada berhias, seperti tak terurus. Lalu ditanya oleh Salman Al-Farisi, "Yani ma bika atau ma biki ya Ummat Darda? Ada apa denganmu?" Katanya, "Kawanmu itu tidak ada kebutuhan terhadapku. Saudaramu itu tidak ada perhatiannya terhadapku. Lalu untuk apa aku hias-hias?" Didatangi, kemudian beliau tidur di rumahnya malam-malam, belum lagi sepertiga malam, maka beliau sudah akan melakukan qiyamul lail. Katanya, tidur dulu sampai nanti pertengahan malam. Sampai pertengahan malam tidur dulu sebentar. Sampai nanti kurang lebih sepertiga malam terakhir baru dipersilakan oleh Salman Al-Farisi untuk melakukannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Shadaqa Salman." Benar apa yang dilakukan oleh Salman. Artinya bukan begitu saja terus, kita ada kewajiban kepada istri, kewajiban kepada anak. Maka tidak badan sendiri saja yang diurus, akan tetapi juga dipertimbangkan kewajiban lain. Insyaallah taala untuk zaman sekarang ini tidak ada yang puasa selamanya. Ya, tapi andai itu terjadi, maka ini tidak dilakukan. Kalau iya, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud 1 hari. Sebagaimana hadis di Sahih Muslim. Berarti makna pertama adalah la sama man sama dahra. Artinya doa yang tidak baik dari Nabi, maksudnya tidak diredai oleh Nabi yang berpuasa selamanya setiap hari. Sebagian mengatakan bukan, la sama di sini bukan doa, maknanya kabar, mengabarkan la sama, seakan-akan tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya. Sebagian memaknainya begini, seakan-akan tidak ada beban bagi yang sudah biasa puasa setiap hari, tidak ada baginya beban berpuasa. Nanti kalau Ramadan datang, dia ada biasa setiap hari juga puasa, mau puasa besok juga begitu. Sudah, kadang-kadang tidak sahur baginya tidak masalah karena sudah sering puasa. Tapi yang pertama ini lebih masyhur, tidak diredai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang terus berpuasa. Ya. Kemudian jemaah, insyaallah taala masuk kita ke bab fadlu qiyam Ramadan. Bab keutamaan melakukan qiyamul lail atau tarawih pada bulan Ramadan. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan ibadah Ramadan, barang siapa melakukan qiyam, ini lebih tepat terjemahan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala darinya, ihtisaban, berharap pahala darinya. Tadi malam sudah saya jelaskan di Masjid Muslimin, beribadah kepada Allah dalam rangka mengharapkan pahala ini bukan ada, tidak boleh dihukum tidak ikhlas, karena Nabi yang sampaikan. Maka kalau kita puasa dalam rangka mengharap pahala, itu sah-sah saja, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Barang siapa melakukan qiyamul lail Ramadan tarawih karena keimanan dan berharap pahala darinya,
maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Disebutkan juga dalam hadis, kata Nabi, siapa yang salat bersama imam dan dia tidak bubar kecuali setelah imam bubar, wala yansarif hatta yansarif al-imamu kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya seakan-akan dia telah menghidupkan malam semuanya. Ya, maka ini insyaallah taala kita lakukan nanti. Tapi silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'da. Tentang salat tarawih. Kata tarawih ini berasal dari kata tarwih. Tarwih ini masdar atau kata benda yang dibentuk dari kata kerja, rawaha, yurawwihu tarwihan. Jamaknya tarawih. Maksudnya perbuatan beristirahat atau mengistirahatkan badan setelah melakukan ibadah panjang. Disebutkan tentang fadilah salat tarawih sebagaimana tadi disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, law naffaltana qiyama hadhihi al-lailah, andai saja engkau mau masa bergabung dengan kami untuk melakukan qiyam pada malam ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang kalau dia melakukan salat bersama imam sampai imam itu bubar, maksudnya dia tidak pergi sampai imam bubar selesai, husiba lahu qiyamul lailah, akan dihitung baginya qiyam atau menghidupkan malam sepenuhnya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis lain, hadis Amr bin Murrah al-Juhani, datang seorang lelaki dari Bani Qudha'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal inni syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang layak disembah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Wa shallaitu salawat wa sumtu ramadan. Aku telah melakukan salat, aku puasa Ramadan, wa qumtuhu, dan aku melakukan qiyamnya, wa ataitu zakat, aku juga menunaikan zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadha kana minas siddiqin wa syuhada. Siapa yang melakukan ini semua, artinya syahadat, lalu salat, kemudian Ramadan, puasa, ditambah dengan qiyamnya, masih masuk berarti di sini tarawih. Dia tunaikan zakat, dan zahirnya haji ketika itu belum lagi diwajibkan, karena untuk kita ketahui haji baru diwajibkan 2 tahun sebelum Nabi meninggal, atau 1 tahun, karena baru diwajibkan tahun ke-9 Hijriah. Sudah berhaji sahabat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, tapi Nabi tak pergi. Nabi baru pergi 1 tahun setelahnya. Maka insyaallah taala kita usahakan untuk Ramadan kita pastikan selalu hadir di salat tarawih sampai bubar. Tarawih ini dilakukan 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ulama atau jumhur mengatakan, sepakat jumhur ulama 3 itu lebih baik daripada 4 1 kali salam. Menurut sebagian ulama di mazhab Hambali tidak sah. Kemudian juga pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Hisni pengarang kitab Kifayatul Akhyar Syarah Minhaj, dan itu ada bukunya di pondok-pondok seperti di Tarbiyah. Begitu juga kitab Muqnil Muhtaj karangan Khatib Syarbaini. Mereka sebutkan andai itu dilakukan 4 rakaat sekali salam, katanya batulat salatuhu, salatnya batal. Ini menurut keterangan sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i. Yang saya baca di Fathul Bari karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang saya baca di Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, bahwa melakukan salat tarawih 4 hukumnya sah, tapi tidak lebih baik. Lebih baik dilakukan 2. Dia lebih dekat
ke sunnah. Dan hadis tentang Nabi salat malam dua-dua ini banyak sekali. Hadis Ibnu Umar di Bukhari Muslim, salatul laili masna masna, salat malam dua-dua, dan tarawih termasuk salat malam. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas ketika bermalam di rumah Nabi, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, hadis Abu Hurairah, hadis Ummi Salamah, hadis Aisyah, hadis Abdurrahman bin Auf. Ini semua mereka mengatakan salat Nabi dua. Maka ini lebih dekat. Dan itu lebih utama diambil dari pendapat kita berasal dari kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kita sekarang dalam rangka beragama, bukan dalam rangka untuk mengejar titel kelompok atau ini. Maka ini lebih utama untuk diikuti. Hanya saja kebanyakan ulama selain mazhab Hambali menganggap sah melakukannya 4 sekali salam. Hanya saja itu tidak lebih baik. Yang lebih baik dua. Ini lebih baik secara sunnah, dan juga lebih baik untuk orang yang melakukannya. Karena begini, andai dilakukan 4, lalu pada rakaat terakhir batal wudu orangnya, lalu dia pergi ke bawah ngejar, pas ke atas orang sudah selesai, berarti dia ketinggalan 4 rakaat. Tapi kalau 2 batal wudunya, dia ke bawah wudu kemudian kejar lagi, yang tinggal hanya 2 saja, nanti dia kejar lagi 2. Dan ini mungkin terjadi, apalagi bagi yang sudah mulai beranjak usia. 4 rakaat terakhir batal, ini susah, turun dulu ke bawah, balik ke atas, orang sudah selesai salat. Maka kenapa kita tidak lakukan sesuatu yang secara sunnah lebih dekat, lebih sahih, dan untuk kesehatan kita pun itu lebih mantap. Hadis yang dipegang oleh orang yang mengatakan salatnya 4-4, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari. Rasulullah salat di Ramadan atau selainnya tidak menambah dari 11 rakaat. Beliau salat 4, lalu 4, lalu 3. Untuk kita ketahui 4, 3 ini jumlah, bukan cara. Artinya Nabi salat 4, kemudian Nabi istirahat, lalu 4, kemudian istirahat, lalu 3. Saya bilang contohnya, apakah sah solat orang yang melakukannya 3 tapi dilakukan dengan 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat salam? Apakah sah? Sah salat witir. Bahkan ini lebih banyak dilakukan Nabi. 2, 1. Kalau kita solat di Masjidil Haram umumnya begitu, 2 salam lalu 1. Kadang-kadang dilakukan 3 langsung untuk menunjukkan boleh. Tapi yang lebih sering 2, 1. Berarti 4-4-3 bukan cara, tapi jumlah. Dan satu hal yang lebih menguatkan kita tentang salat malam itu 2-2, yang menjelaskan Ibunda Aisyah sendiri. Yang tadi bilang 4, lalu 3. Beliau sendiri yang mengatakannya. Hadisnya di Sahih Muslim, hadisnya di Sunan Nasa'i. Nabi salat 4, lalu 3. Terus keterangannya, yusallim ba'da kulli rak'ataini. Nabi melakukan salam setelah 2 rakaat. Dan ini Ibunda Aisyah sendiri yang mengatakannya. Yang tadi 4-4-3, beliau juga mengatakan 2-2. Maka ini lebih utama untuk dilakukan. Ada sebagian mengatakan bahwa tidak tarjihat suatu ormas 4, dan itu dilakukan di mana-mana. Lalu saya tanya, coba yang di Jakarta, ada yang di Jakarta, apakah begitu juga dilakukan? Kata, enggak, kami di sini 2-2. Saya tanya juga di sebagian daerah, enggak, kami juga 2-2. Dan belum lama ini datang ke rumah anak dari petinggi salah satu ormas yang terkenal juga di kita ini, ya, sebut saja Muhammadiyah babnya untuk maka katanya ternyata Muhammadiyah yang ada di Jakarta, di daerah lain itu solatnya tetap 2-2. Jadi tidak fanatik kepada pendapat. Bahkan yang disebutkan di tarjih itu hanya sifatnya anjuran, dan mereka tidak memaksakan harus 4. Kalau tak 4 tak Muhammadiyah, tak ada begitu. Cuma kadang-kadang pengikut-pengikut di bawah ini yang kadang-kadang memaksakan yang demikian. Maka untuk kita ketahui satu hal yang pasti dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim, sah melakukan 4-4, tapi lebih baik melakukan 2-2. Maka saya rasa ini jelas, dan insyaallah taala untuk kita di sini nanti akan lebih baik 2-2, karena kita akan baca panjang sikit.
Jadi setiap 2 rakaat unjurlah kaki dulu, ya, pijit-pijit sedikit, ya. Kemudian nanti ulang lagi 4 rakaat, kita istirahat sebentar, nanti ulang lagi 2, ya 2, nanti istirahat sebentar, lalu nanti kita lakukan witir. Bisa 3 langsung atau 2, 1, ya. Yang rasanya tidak kuat untuk berdiri, maka silakan duduk, tak ada masalah. Ini solat sunnah. Tidak kuat lagi berdiri, silakan duduk. Mau bawa kursi sendiri, okey. Mau duduk di bawah juga tak ada masalah. Iya, tak usah malu-malu. Ini salat. Dan untuk Ramadan untuk kita ketahui Ramadan, kalau di sana di Arab, di Mesir, umumnya tidak ada ceramah. Umumnya tidak ada ceramah. Mereka hanya khususkan malam itu untuk solat saja. Cuma solatnya agak panjang sikit, 1 juz, kadang lebih. Iya. Artinya yang lebih fokus mereka adalah mencari imam, bukan mencari penceramah. Yang di kita ini yang fokusnya cari penceramah, bukan cari imam. Padahal sebetulnya Ramadan itu syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Berarti yang harusnya dicari dulu imamnya, bukan penceramahnya. Majelis ilmu mungkin bisa dicari setelahnya. Hanya saja karena ini mungkin kesempatan yang tak pernah datang ke masjid, datang waktu Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan kita jadikan kesempatan ini. Tapi secara umum yang akan lebih kita fokuskan adalah salatnya, Qurannya. Mungkin salatnya 1 jam, ceramahnya 15 minit. Saya rasa ini cukup insya-Allah taala. Maka silakan masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, pemanasan, ya. Yang mau berurut-urutlah dulu, cari tukang pijit dulu, nanti insya-Allah taala, ya. Jangan mengeluh ketika salat sudah dimulai. Insya-Allah taala kita berniat. Tapi nanti saya lihat. Kita berniat insya-Allah taala untuk Ramadan ini kita khatam Quran di sini. Saya baca dari malam pertama Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Insyaallah taala di malam terakhir kita baca Qul ya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Tapi caranya begini. Ini akan baru ini. Tak mungkin saya langsung kebut 1 juz 1 malam. Saya akan bagi. Untuk salat Isya 2 rakaat pertama saya akan baca kurang lebih 2,5 halaman. Ya, 1 rakaat pertama 1 halaman setengah, rakaat kedua 1 halaman. Nanti di salat tarawih begitu juga, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Rakaat 5, 6 semakin berkurang, rakaat 7, 8 semakin berkurang. Begitu terus setiap hari. Kurang lebih kita baca 1 malam kurang lebih sekitar 14 sampai 15 halaman. Insyaallah taala. Tapi saya akan baca cepat sedikit. Ya. Makanya di belakang salat taala sabar-sabar saja. Pokoknya datanglah untuk berniat salat. Jangan baru takbir berniat untuk segera bubar. Kalau ini ya kacau nih. Ya. Repot saya nanti mendengar banyak. Saya tidak fokus nanti. Ya. Apalagi dibaca panjang. Maka bersabar saja di belakang. Tak kuat berdiri, duduk. Dan mungkin nanti di masjid disediakan kursi di samping-samping sana. Kalau nanti ada. Kalau tak ada masalah, tak usah malu kita. Oh memang tak kuat lagi, terus gimana lagi? Udah duduk saja, tidak ada masalah. Ya. Ini kita coba. Berharap kita dapat hadis Nabi tadi. Siapa yang mendirikan Ramadan itu tidak cukup hanya waktu 20 menit saja. Tapi kalau bisa kita lakukan. Untuk kita ketahui contoh salat Ramadan yang dilakukan, tarawih dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Umar, dimulai setelah salat Isya, berakhir sesaat sebelum sahur. Takut itulah. Cuma saya takut nanti begini saja, ya. Masalah salatlah seorang imam, kami pulang lagi. Tidak lelo. Tapi tak apa, kita coba insya-Allah taala sedikit. Tak kuat jangan protes, duduk. Begitu saja dan jangan bubar kecuali setelah imam bubar. Mudah-mudahan mendapat pahala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu insyaallah taala. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.